Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mari ya masyayikh. Sallallahu ya masyayikh. Tsumma ila Syekh Abdul Rahman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin Abdul Qasim amin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita membahas tentang qadiyah hamliyah atau proposisi kategoris, yang mana secara keseluruhan qadiyah ini atau proposisi ini terdiri dari 8 proposisi. Ada universal positif, universal negatif, partikular positif, partikular negatif, general positif, general negatif, kemudian individual positif, individual negatif. Sekarang kita akan bahas tentang qadiyah syartiyah atau proposisi kondisional. Nah, apa perbedaan antara proposisi kategoris dengan kondisional? Kalau proposisi kategoris itu adalah proposisi yang terdiri atau tersusun dari 2 komponen, yaitu subjek dan predikat. Subjek disebut subjek dalam hal ini karena dia disandari oleh predikat, sementara predikat disebut predikat karena dia bersandar kepada subjek. Dalam kata lain, predikat itu adalah penilaian. Nah, sementara qadiyah syartiyah atau proposisi kondisional itu adalah proposisi yang di dalamnya terdiri dari 2 komponen juga, yaitu anteseden dan konsekuen. Kadang diistilahkan dengan muqaddam dan tali. Contohnya itu seperti ini: jika begini-begini maka begini-begini. Nah, jika itu nanti disebut dengan anteseden, kemudian maka itu disebut konsekuen. Jadi proposisi kondisional yang anteseden tadi itu melahirkan konsekuen, sementara konsekuen itu bergantung kepada keberadaan anteseden. Dalam bahasa yang lebih sederhana, anteseden dan konsekuen itu adalah sebab dan akibat. Kalau repot memahaminya itu, misalnya, jika saya makan maka saya kenyang. Jika saya makan ini disebut anteseden. Kenapa kok disebut anteseden? Karena dia melahirkan konsekuen, yaitu maka saya kenyang. Nah, maka saya kenyang itu kenapa kok disebut konsekuen? Karena dia adalah sesuatu yang lahir dari keberadaan anteseden. Kenyang itu didapatkan setelah makan, kira-kira begitu. Makanya proposisi sejenis ini disebut dengan proposisi kondisional atau qadiyah syartiyah. Nah, qadiyah syartiyah itu sendiri, proposisi kondisional itu dibagi menjadi 2. Ada qadiyah syartiyah muttasil, ada yang munfasil. Muttasil kita terjemahkan dengan konjungtif, kemudian munfasil kita terjemahkan dengan disjungtif. Apa yang membedakan antara muttasil atau konjungtif dengan disjungtif? Perbedaannya adalah kalau yang konjungtif atau yang muttasil itu adanya keterkaitan antara anteseden dengan konsekuen. Seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Jika saya makan maka saya kenyang. Nah, itu disebut proposisi kondisional konjungtif. Kenapa? Karena di situ anteseden dan konsekuennya saling terikat satu sama lain. Nah, sementara disjungtif ini tidak. Disjungtif pemahaman paling gampangnya itu begini. Disjungtif itu proposisi kondisional yang mana isinya itu berupa opsi.
atau terdiri dari dua alternatif atau lebih. Saya ada kalanya sholat tarawih, ada kalanya tidak sholat tarawih, misalnya begitu. Itu kan berisi opsi, berisi pilihan. Boleh jadi si A itu berbuat baik, boleh jadi si B itu berbuat buruk. Nah, seperti itu. Jadi contoh-contoh yang sifatnya opsional seperti itu disebut proposisi kondisional disjungtif. Oh ya, sebelumnya proposisi proposisi kondisional konjungtif, kita bisa lihat contohnya itu seperti kayak tadi, jika saya makan maka saya kenyang. Kemudian jika saya belajar maka saya pintar. Jika saya sholat maka saya dapat pahala, misalnya. Jika saya begini maka saya begitu. Nah, itu contoh-contoh dari proposisi kondisional yang konjungtif. Nah, kalau menemukan jika begini-begini maka begini-begini, itu sudah pasti konjungtif itu. Nah, kemudian yang disjungtif itu nanti dibagi menjadi 3, ada mani'ul jami', ada yang kedua ada mani'ul hulu, dan yang terakhir ada mani'ul jami' wal hulu. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Yang mani'ul jami'. Mani'ul jami' itu berarti proposisi yang di dalamnya terdapat opsi atau terdapat pilihan. Tetapi catatan yang tidak kalah penting terkait dengan ini, mani'ul jami' adalah, mani'ul jami' itu bisa kita terjemahkan dengan dilarang berkumpul. Maksudnya tidak mungkin keduanya sama-sama benar, tapi bisa saja kemudian keduanya itu keliru. Contohnya adalah seperti ini. Contohnya itu seperti dinding rumah saya ada kalanya berwarna putih, ada kalanya berwarna biru. Tadi kita sebutkan bahwa salah satu ciri-ciri dari proposisi kondisional disjungtif yang mani'ul jami' adalah tidak mungkin kedua-duanya berkumpul, atau tidak mungkin kedua-duanya benar, tapi memungkinkan kedua-duanya salah. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri dari proposisi mani'ul jami'. Atau dalam bahasa yang lain, ciri-ciri dari mani'ul jami' itu adalah tidak mungkin keduanya itu, kedua opsi tadi itu berkumpul dalam satu tempat dan waktu, tetapi boleh jadi ada pilihan yang lain. Atau dalam bahasa yang lain, boleh jadi yang satu benar, yang satu salah, boleh jadi kedua-duanya salah. Contohnya kayak tadi, dinding ada kalanya berwarna putih, ada kalanya berwarna biru. Misalnya, ternyata dinding di rumah saya itu berwarna hitam. Maka opsi yang ada di dalam proposisi tersebut yaitu ini berwarna putih, kemudian berwarna biru, itu menjadi dua opsi, dua pilihan yang keliru. Nah, kalau semisal memang pada faktanya dinding di rumah saya itu berwarna putih, maka yang pertama tadi yang betul, opsi yang pertama itu yang bisa dibenarkan. Ada kalanya berwarna putih tadi itu. Nah, sementara berwarna biru itu keliru. Kalau contoh ini masih dirasa sulit, kita kasih contoh yang gampang. Misalnya kita disodorkan pilihan. Kamu pilih aku atau dia? Itu termasuk contoh mani'ul jami'. Kenapa? Karena tidak mungkin kedua-duanya itu berkumpul. Aku pilih kamu sekaligus dia, misalnya dalam satu waktu, dalam satu tempat, itu nggak mungkin terjadi. Tetapi kita boleh memilih atau ada pilihan di antara dua pilihan tadi. Nah, itu ciri-ciri dari mani'ul jami'. Jadi mani'ul jami' itu sekali lagi dilarang berkumpul artinya. Maksudnya nggak mungkin kedua-duanya benar, atau nggak mungkin tidak mungkin kedua-duanya itu benar, kemudian bisa jadi kedua-duanya itu keliru karena ada opsi yang lain. Nah, kira-kira begitu. Itu ciri-ciri dari mani'ul jami'. Jadi kalau ada opsi yang lain selain dua opsi yang disertakan, maka itu ciri-ciri dari mani'ul jami'. Kamu mau ke pasar atau mau ke mall misalnya. Ternyata saya mau ke warung misalnya begitu.
Nah, kalau ada opsi ketiga seperti itu berarti ciri-ciri dari maniul jami. Kita nggak bisa kemudian katakan saya mau ke pasar sekaligus dalam satu waktu ke warung, ke mall misalnya begitu. Itu nggak bisa. Tetapi ada pilihan yang lain selain dua tadi. Nah, kalau ada yang seperti itu jenisnya, maka itu disebut maniul jami. Kemudian yang kedua, ada proposisi kondisional disjungtif yang maniul hulu. Maniul hulu itu artinya dilarang terpisah. Artinya tidak mungkin kedua-duanya keliru, tapi boleh jadi atau bisa saja keduanya itu benar. Contoh, kita pakai contoh yang sama, yaitu dinding tadi. Dinding di rumah saya, ada kalanya tidak berwarna putih, ada kalanya tidak berwarna biru. Misalnya, faktanya dinding di rumah saya berwarna hitam. Maka pertanyaannya adalah, apakah hitam itu adalah tidak berwarna putih? Apakah kemudian hitam itu adalah warna yang selain atau yang tidak berwarna biru? Jawabannya sama-sama benar, karena tadi pilihannya ada kalanya tidak berwarna putih, hitam itu tidak berwarna putih atau bukan warna putih, ada kalanya tidak berwarna biru. Nah, sementara hitam itu adalah warna yang bukan biru. Jadi kedua-duanya ini sama-sama benar. Itu ciri-ciri dari maniul hulu. Dia tidak mungkin kedua-duanya keliru, tapi memungkinkan kedua-duanya benar. Artinya boleh memilih kedua opsi yang ada. Kemudian yang ketiga ada proposisi kondisional maniul jami wal hulu. Maniul jami wal hulu ini artinya dilarang berkumpul dan berpisah. Maksudnya proposisi ini ingin menjelaskan tentang sesuatu yang pilihannya hanya ada dua, tidak ada pilihan ketiga. Contohnya itu seperti ini. Arus listrik ada kalanya positif, ada kalanya negatif. Pertanyaannya, ada nggak opsi kedua? Opsi ketiga selain yang dua tadi? Ternyata nggak ada. Berarti itu proposisi maniul jami wal hulu. Kemudian bilangan itu ada kalanya yang genap, ada kalanya ganjil. Ada nggak pilihan ketiga di proposisi tersebut? Nggak ada. Misalnya kita bayangkan, ada nggak angka itu di luar yang genap dan yang ganjil misalnya? Oh, genap sekaligus ganjil, itu nggak bisa. Jadi dalam proposisi ini kemungkinannya adalah, atau ciri-cirinya adalah, jika yang satu benar maka yang lain salah, jika yang lain benar maka yang satu tadi salah. Jika yang A itu benar maka B itu salah, jika B itu benar maka A itu salah. Itu ciri-ciri dari maniul jami wal hulu. Kalau sesuatu yang sedang diajukan, pilihan yang diajukan itu hanya ada dua saja, dan betul-betul memang ada dua, itu tidak ada pilihan ketiga, kayak tadi genap atau ganjil, positif atau negatif misalnya, sebab atau akibat misalnya, maka itu proposisi maniul jami wal hulu. Tidak ada kemungkinan ketiga di situ. Oke. Kemudian catatan terakhir terkait dengan pembahasan ini, proposisi kondisional. Proposisi kondisional itu juga nanti bisa dimasukkan, istilahnya itu kuantor. Bisa dimasukkan kuantor dengan menunjukkan keterangan waktu. Contoh misalnya, jika gimana ya? Seringkali jika saya makan misalnya, maka saya kenyang. Atau setiap kali saya makan, maka saya kenyang. Nah, jadi proposisi kondisional ini gampangnya ada yang kulliyah juga, ada yang juz'iyah juga, ada yang muhmalah juga, ada yang syakhsiyah juga. Proposisi kondisional ini ada yang universal, ada yang partikular, ada yang general, ada yang individual. Misalnya, tadi ciri-cirinya itu adalah dengan menunjukkan keterangan waktu. Proposisi kondisional yang universal, ciri-cirinya adalah di situ terdapat kata yang menunjukkan makna
setiap yang menunjukkan makna secara menyeluruh. Misalnya setiap kali, setiap kali saya makan maka saya kenyang. Itu proposisi kondisional yang universal. Jadi maknanya karena dia menyeluruh setiap kali misalnya. Berarti kan tidak ada satu hal pun yang terlewat di situ maknanya. Nah, kemudian yang kedua, proposisi kondisional itu juga ada kalanya yang partikular. Yang di situ hanya menunjukkan makna sebagian saja. Contoh terkadang, kemudian seringkali itu juga termasuk proposisi proposisi partikular. Seringkali kalau saya makan maka saya sakit perut misalnya begitu. Atau terkadang manusia itu berbuat baik, terkadang manusia itu berbuat buruk. Nah, itu proposisi kondisional yang partikular. Kemudian yang ini proposisi kondisional yang general, di situ tidak menyertakan kuantor, dalam arti tidak disertai keterangan waktu. Contohnya adalah misalnya kayak tadi, jika saya makan maka saya kenyang. Di situ tidak ada kata yang menunjukkan makna sebagian, tidak ada kata yang menunjukkan makna keseluruhan. Nah, dia bermakna general karena tidak ada kuantor. Kuantor itu kuantor itu semua atau sebagian itu disebut kuantor nanti. Oke, yang terakhir yaitu qadiyah atau proposisi kondisional yang individual. Yang individual itu yang menunjuk ke pribadi tertentu. Jika Ahmad makan misalnya, maka Ahmad kenyang misalnya begitu. Nah, itu kan menunjukkan pribadi tertentu atau orang tertentu secara khusus, menunjukkan sesuatu secara khusus. Nah, jadi kira-kira demikian. Makanya kalau semisal kita menemukan menemukan quotes misalnya, terkadang manusia ini begini, terkadang manusia itu begitu. Nah, itu termasuk proposisi partikular, proposisi kondisional partikular. Terkadang manusia itu kalau dia begini maka dia begitu misalnya. Kalau dia kaya, terkadang manusia itu kalau kaya maka dia sombong misalnya begitu. Itu termasuk proposisi kondisional yang konjungtif. Karena di situ ada jika makanya. Oke, sementara itu dulu pembahasan kita kali ini. Jadi ya silahkan menghafalkan tadi pembagian proposisi, kemudian masing-masing dari proposisi tersebut kategoris kondisional itu dibagi menjadi berapa, itu silahkan dihafalkan dulu. Karena kalau nggak hafal repot untuk untuk menganalisis atau untuk menentukan ini jenis proposisi apa. Karena orang ngomong itu tidak lepas dari dua proposisi ini. Kalau itu sifatnya informasi. Nah, jadi tugas kita setelah belajar logika itu adalah menganalisis. Kalau ada orang ngomong misalnya, kalau di situ terkandung subjek dan predikat, maka ini proposisi kategoris. Kalau di situ terkandung jika maka misalnya, maka itu proposisi kondisional yang konjungtif misalnya. Kalau di situ sifatnya opsional, ada pilihan misalnya, maka itu disebut proposisi kondisional disjungtif. Kalau pilihannya itu hanya dua, nggak ada yang lain, maka itu mani'ul jami' wal khulu. Kalau semisal kedua-dua opsi tadi itu sama-sama benar, maka itu mani'ul khulu. Kalau semisal ada dua opsi tapi memungkinkan ada opsi yang lain, maka itu mani'ul jami'. Nah, itu dia. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita akan bahas tentang ini, insyaallah ya, tentang kontradiksi atau tanakut beserta syarat-syaratnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila sabilil anbiya wal mursalin wa ila ma khairin hadul ulama wa nahdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.